Bab 447. Keluarga Yuan. Ketika mendengar ucapan Tiago Huang, Jerry yang tersenyum, baik. Perjalanan ke kota Yan kali ini, tujuan Terilu yang sebenarnya adalah untuk menghentikan pernikahan Irene, sekalian membantu menyelesaikan masalah keluarga Huang. Saat ini, masalah pernikahan Irene sudah teratasi, dilihat dari sikap Charles Ma saat di keluarga Wang. Keluarga Ai tidak akan menolak hubungan antara Irene dan Charles Ma lagi, kecuali keluarga Ai sedang cari masalah. Tiago Huang juga sudah bersedia takluk padanya. Dengan ini, sebelum dirinya masuk ke kota Yan, dirinya sudah menguasai keluarga Huang yang merupakan salah satu keluarga besar dari 8 keluarga besar kota Yan. Setelah dia telah sepenuhnya menguasai keluarga Huang, dia baru akan pergi ke keluarga Yuan, mencari orang itu untuk bertanya, kenapa saat itu dirinya dan ibunya harus dikeluarkan, dan bahkan juga dikeluarkan dari kota Yan. Memikirkan hal-hal terjadi dahulu, tatapan Jerry yang menjadi terlihat dingin. Di waktu yang bersamaan, di sebuah rumah sakit rakyat kota Yan, di sebuah ruangan VIP. Nick Huang dan Jason Huang terlihat sangat bersemangat. Tiago Huang yang bodoh itu benar-benar menganggap anak muda itu bukan siapa-siapa. Kali ini dia benar-benar telah salah menghadapi orang. Benar, sebelumnya saat di Nanyang, aku telah dibuat berlutut oleh anak muda itu di depan banyak orang, dan sejak saat itu aku sudah tahu, anak muda itu tidak sesederhana kelihatannya. Tiago Huang yang bodoh itu ternyata berani mengutus putranya pergi mencari orang itu, benar-benar sangat bodoh. Baguslah kalau seperti itu, anak muda itu bukanlah tokoh yang bisa dihadapi keluarga Huang, bahkan peluru saja bisa dihindari, anak buahnya saja juga begitu mengerikan, dalam beberapa detik sudah bisa membongkar senjata dengan satu tangan. Ayah dan anak tidak berhenti berbincang, perbincangan mereka adalah tentang kehebatan Jerry yang membuat mereka kagum. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin menerima syarat darinya? Setelah menjadi kepala keluarga Huang, kamu akan takluk padanya. Jason Huang tiba-tiba bertanya. Nick Huang tersenyum dingin, bukankah dia menganggap dirinya terlalu hebat? Jika ingin membuat keluarga Huang takluk, jangankan pemuda yang masih belum berusia 30 tahun, bahkan jika kaisar dari Kyushu ingin melakukannya, dia juga tidak berhak. Nick Huang berkata dengan licik, kita harus mengorbankan banyak nyawa untuk mencapai sesuatu. Alasan aku menerima permintaannya hanyalah untuk berpura-pura saja, setelah dia telah membantu aku menduduki posisi kepala keluarga, maka aku akan langsung membunuhnya. Ayah ingin membunuhnya. Jason Huang berkata dengan terkejut. Kekuatan bela dirinya memang sangat kuat, namun memangnya kenapa? Jika 20 pistol tidak bisa mengatasinya, aku tidak percaya apakah 20 penembak jitu juga tidak bisa mengatasinya. Tiago Huang tersenyum dingin, nada bicaranya terlihat sangat ingin membunuh Jerry Yang. Ketika Jason Huang mendengar ucapan tersebut, jantungnya tersentak, akal sehat memberitahu Jerry yang sangat sehat, dan mungkin saja dia juga tidak takut pada penembak juta. Tetapi teringat tindasan yang Jerry yang lakukan padanya, niat dia untuk membunuh Jerry yang menjadi semakin kuat, jadi dia dengan kesal berkata, ayah memang benar, meskipun dia kuat, 20 penembak jitu pasti dapat menghabisinya hingga sekarat mengenaskan. Dan di saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Siapa? Ayah anak yang sedang berbincang langsung menoleh ke arah pintu, ketika mendengar suara pintu terbuka. Saat ini, terdapat pria kekar yang sedang membelakangi mereka, dia sedang mengunci pintu bangsal. Charles Ma. Ketika ayah dan anak itu melihat pria kekar itu menoleh, ekspresi mereka langsung berubah, mereka langsung terlihat ketakutan. Terutama Jason Huang, dia benar-benar sangat ketakutan. Mengenai kekuatan dari Charles Ma, dia pernah melihatnya sendiri. Saat ini, ternyata dia datang ke bangsal, selain itu juga mengunci pintu bangsal, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Ternyata Tuan Ma, apakah Tuan Ma datang karena ingin menyampaikan perintah dari Tuan Yang? Nick Huang yang pertama kali kembali sadar, dia segera tersenyum dan berkata. Kelihatannya, sikapnya pada Charles Ma sangat penuh hormat. Namun Charles Ma sama sekali tidak bicara, tubuhnya mengeluarkan hawa dingin, dan dia melangkah ke arah kasur bangsal.
Nick Huang dan Jason Huang seketika merasakan ketakutan dari dalam jiwanya. Sebenarnya untuk apa kamu datang? Jason Huang akhirnya menyadari sesuatu, dia segera melangkah ke depan, lalu bertanya. Membunuh. Charles Ma mengeluarkan satu kata. Di saat dia selesai berkata, tangan Charles Ma tiba-tiba mengeluarkan belati yang berkilau. Kilauan bersinar. Tubuh Charles Ma tiba-tiba menghilang, detik selanjutnya, leher Jason Huang sudah mengeluarkan darah. Jason Huang terlihat ketakutan, kedua tangannya memegangi lehernya sendiri. Darah dalam banyak mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Semua ini terjadi dalam sekejap, Nick Huang dan Jason Huang sama sekali tidak sempat merespon, namun Jason Huang sudah terbunuh begitu saja. Yang mengerikan adalah, mereka juga tidak akan mengetahui kematian mereka sendiri, dan kata, membunuh, akan menjadi kata terakhir yang mereka dengar. Ketika melihat Jason Huang dibunuh, Nick Huang terlihat sangat kesal, lalu dia berteriak, tolong. Tolong, cepat bunuh orang ini. Namun sayangnya, meskipun dia berteriak dengan keras, orang-orang juga tidak akan bisa mendengarnya. Sekarang dia berada di bangsal VIP Rumah Sakit Rakyat Kota Yan, dan dinding di dalam sini memiliki efek kedap suara yang sangat baik. Namun bagaimana mungkin Nick Huang menginap di rumah sakit tanpa perlindungan petarung? Namun setelah Charles Ma bisa masuk ke dalam bangsal, maka pertanyaan sudah muncul, jadi sudah dapat dipastikan anak buah Nick Huang semuanya sudah ditaklukkan. Meskipun kamu berteriak hingga kerongkongan kamu hancur, orang-orang tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Charles Ma sembari berjalan sembari berkata, tatapannya penuh dengan niat membunuh, lalu belati di tangannya masih meneteskan darah. Nick Huang terlihat panik dan juga marah, lalu tubuhnya tidak berhenti bergetar. Kamu jangan mendekat. Dia bersembunyi ke belakang kasur, lalu berteriak. Namun Charles Ma dengan mudah tiba di depannya, dan dengan nada dingin berkata, kamu sudah boleh mati. Apakah kamu bisa memberitahuku, Jerry yang itu sebenarnya siapa? Nick Huang terlihat putus asa, dia tidak memberontak lagi, dia tahu jika dirinya berontak, semuanya tetap tidak berguna. Charles Ma ragu sejenak, kemudian berkata, dia dilahirkan sebagai raja, dan memiliki usia yang sama seperti negara. Di perbatasan utara, dia memiliki sebuah panggilan, Jerry yang tidak terkalahkan. Jerry yang tidak terkalahkan. Itu dia. Di dalam sejarah Kyushu, pelindung perbatasan termuda. Ternyata dia, sejak awal seharusnya aku memikirkannya, namun semuanya sudah terlambat. Nick Huang terlihat terkejut dan juga sedih. Sebelum ucapannya selesai, belati Charles Ma sudah berkilau. Nick Huang akhirnya mati. Dengan cepat, kabar Nick Huang dan Jason Huang mati tersebar ke seluruh kota Yan. Seketika, seluruh keluarga bangsawan di kota Yan sangat terkejut. Nick Cheng orang yang seperti apa, semua keluarga bangsawan di kota Yan tahu jelas. Bahkan orang seperti ini saja mati begitu saja, dapat dibayangkan, jika keluarga bangsawan lain diincar, mereka semua juga pasti akan terbunuh dengan mudah. Apa, Nick Huang dan Jason Huang semuanya mati? Bukankah mereka berada di rumah sakit rakyat kota Yan? Lalu bukankah mereka memiliki petarung-petarung hebat? Kenapa mereka terbunuh begitu saja? Di dalam kediaman keluarga Huang, ketika Jerry yang baru pergi, kabar kematian Nick Huang dan Jason Huang sudah tiba di kediaman keluarga Huang. Ketika Tiago Huang mengetahui kabar ini, dia sangat terkejut. Saat ini muncul ucapan Jerry yang sebelum dia pergi meninggalkan keluarga Huang. Jerry yang berkata, 10 menit kemudian, keluarga Huang hanya akan mendengarkan perintahmu. Apa jangan-jangan, kematian Nick Huang dan Jason Huang merupakan tindakan dari Jerry Yang? Nick Huang sebagai tokoh kedua keluarga Huang memiliki pengawal-pengawal yang terbaik di keluarga Huang. Jika bisa terbunuh di bawah perlindungan pengawal terbaik keluarga Huang, maka bukankah dapat dibayangkan betapa kuatnya orang itu? Seketika Tiago Huang merasa takut, jika Jerry yang memilih Nick Huang, dan bukan dirinya. Bukankah berarti orang yang terbunuh adalah dirinya? Memikirkan hal ini,
Tiago Huang merasa sangat beruntung karena dirinya terpilih oleh Jerry Yang. Kota Yan, di sebuah villa dengan bangunan yang antik. Di dalam villa yang paling mewah, seorang pria parubaya sedang berdiri di depan jendela yang besar, tatapannya tertuju ke kejauhan. Pria parubaya itu berdiri seorang diri di sana, dia terlihat kesepian. Dan di saat ini, seorang petua dengan jubah dinasti Tang datang, lalu berkata, "Kepala keluarga, tuan muda sudah datang ke kota Yan." Ketika mendengar ucapan petua itu, pria parubaya itu akhirnya mengeluarkan sedikit ekspresi, lalu tubuhnya bergetar. Setelah mengendalikan suasana hatinya dalam beberapa saat, dia baru berbalik. Sudah 18 tahun, akhirnya dia masuk ke kota Yan. Pria parubaya itu berkata, wajahnya terlihat puas, namun terdapat kesedihan di dalam matanya. 18 tahun lalu, aku sendiri yang telah mengeluarkan mereka dari keluarga, lalu mengusir mereka dari kota Yan, dan mengancam mereka untuk jangan masuk melangkah ke kota Yan selamanya. 19 tahun kemudian, dia justru datang ke kota Yan. Apakah dia sudah memiliki kemampuannya sendiri, sehingga dia berani datang ke kota ini untuk menghadapi keluarga Yuan? Tidak, dengan kedudukan dan kemampuannya sekarang, menghabisi keluarga Yuan adalah hal yang sudah sangat mudah baginya. Kali ini, dia datang ke kota Yan. Apakah ingin membuat perhitungan denganku? Pria parubaya itu terlihat sedih, ekspresinya terlihat kesepian, suasana hatinya kehilangan kendali. Saat ini, tiba-tiba dia menjadi terlihat lebih tua. Bersambung.